Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa ada orang yang tetap tenang ketika hidup menghantamnya bertubi-tubi, sementara ada orang lain yang langsung hancur hanya karena satu masalah, padahal mereka hidup di dunia yang sama, menghadapi kenyataan yang sama, dan merasakan rasa sakit yang sama? Mungkin kamu pernah melihatnya sendiri. Ada seseorang yang kehilangan pekerjaannya, tetapi ia bangkit kembali. Ada seseorang yang ditolak berkali-kali, tetapi ia terus mencoba. Ada seseorang yang kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tetapi anehnya, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, ada orang yang kehilangan semangat hanya karena satu kegagalan. Ada orang yang menyerah hanya karena satu penolakan. Ada orang yang berhenti melangkah hanya karena hidup tidak berjalan sesuai rencananya. Apa sebenarnya yang membedakan mereka? Apakah karena mereka lebih pintar? Tidak. Apakah karena mereka lebih kaya? Tidak juga. Apakah karena mereka lebih beruntung? Belum tentu. Perbedaannya seringkali terletak pada satu hal. Cara mereka berpikir, cara mereka memandang kesulitan, cara mereka merespons kehidupan. Karena kenyataannya, yang menghancurkan manusia seringkali bukan masalahnya, melainkan cara mereka memaknai masalah itu. Bukan kegagalannya, melainkan cerita yang mereka katakan kepada diri sendiri setelah gagal. Bukan kesulitannya, melainkan keyakinan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Dan itulah mengapa begitu banyak orang merasa lelah, merasa kehilangan arah, merasa hidup tidak pernah berpihak kepada mereka. Mereka mencoba berubah, tetapi kembali ke kebiasaan lama. Mereka mencoba bangkit, tetapi kembali terjatuh. Mereka mencoba kuat, tetapi terus dikalahkan oleh pikirannya sendiri. Jika kamu pernah merasakan hal itu, video ini dibuat untukmu. Karena lebih dari 2000 tahun yang lalu, para filsuf Stoik menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana cara tetap kuat ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan? Bagaimana cara tetap tenang ketika dunia terasa kacau? Bagaimana cara menghadapi kehilangan, kegagalan, penolakan, dan ketidakpastian tanpa kehilangan diri sendiri? Jawaban mereka masih relevan sampai hari ini. Bahkan mungkin lebih relevan daripada sebelumnya, karena kita hidup di zaman yang membuat banyak orang rapuh. Sedikit kritik membuat marah, sedikit kegagalan membuat menyerah, sedikit penolakan membuat kehilangan kepercayaan diri. Padahal kehidupan tidak akan menjadi lebih mudah. Tantangan akan selalu ada, masalah akan selalu datang, dan dunia tidak akan berhenti mengujimu. Yang bisa berubah adalah dirimu. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebenaran Stoik yang telah membantu manusia membangun ketahanan mental selama ribuan tahun. Bukan motivasi sesaat, bukan kata-kata indah yang membuatmu bersemangat selama 5 menit, tetapi prinsip-prinsip yang bisa mengubah cara kamu memandang hidup. Prinsip yang bisa membuatmu tetap berdiri ketika orang lain runtuh. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengajakmu membuat sebuah komitmen kecil. Jika kamu siap menjadi pribadi yang lebih kuat daripada dirimu hari ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya memilih untuk bertumbuh." Bukan untuk saya, tetapi sebagai janji kepada dirimu sendiri, bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, kamu tidak akan menyerah pada keadaan. Kamu akan terus belajar, terus bertumbuh, dan terus melangkah. Sekarang, mari kita renungkan video ini sampai selesai. Karena jika kamu benar-benar memahami 7 kebenaran Stoik ini, kamu akan melihat mengapa sebagian orang mudah hancur oleh masalah, sementara sebagian lainnya justru menjadi lebih kuat setiap kali kehidupan menguji mereka. Dan pelajaran terakhir mungkin adalah pelajaran yang paling sulit diterima, tetapi juga yang paling mampu mengubah hidupmu. Pertanyaannya adalah, ketika ujian berikutnya datang dalam hidupmu, apakah kamu akan hancur karenanya? Atau justru menjadi lebih kuat? Mari kita mulai pelajarannya. Bagian 1. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Ada sebuah pengalaman sederhana yang hampir pernah dialami semua orang. Suatu malam, kamu membuka galeri foto di ponselmu, lalu tanpa sengaja menemukan foto lama. Foto 5 tahun lalu, mungkin 7 tahun lalu, mungkin bahkan 10 tahun lalu. Kamu melihat wajahmu, cara berpakaianmu, cara tersenyummu, dan untuk beberapa detik, kamu terdiam, karena ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah-olah orang dalam foto itu adalah dirimu. Tetapi pada saat yang sama, bukan dirimu yang sekarang. Kamu mulai mengingat apa yang kamu pikirkan saat itu, apa yang kamu impikan saat itu,
Apa yang kamu takutkan saat itu? Dan tiba-tiba kamu menyadari sesuatu. Banyak hal telah berubah. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa impian tercapai. Beberapa impian gagal. Beberapa hubungan bertahan. Beberapa hubungan berakhir. Dan tanpa kamu sadari, semua pengalaman itu perlahan membentuk dirimu menjadi seseorang yang berbeda. Namun ada satu masalah. Tubuhmu mungkin sudah berubah. Pengalamanmu mungkin sudah bertambah. Tetapi pikiranmu seringkali masih hidup di masa lalu. Banyak orang masih menghukum dirinya karena kesalahan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka masih membawa rasa malu yang seharusnya sudah dilepaskan. Mereka masih mendefinisikan dirinya berdasarkan kegagalan lama. Seolah-olah satu kesalahan di masa lalu adalah identitas mereka selamanya. Bayangkan seseorang yang pernah gagal dalam bisnis 5 tahun lalu. Hari ini ia memiliki pengalaman lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, kemampuan lebih banyak. Tetapi setiap kali ada kesempatan baru, pikirannya berkata, kamu pernah gagal, kamu tidak cukup baik, kamu pasti mengulang kesalahan yang sama. Masalahnya bukan karena dia tidak berubah, masalahnya karena dia masih melihat dirinya melalui kacamata masa lalu. Seolah-olah ia masih menggunakan peta lama untuk menjelajahi kota yang sudah berubah total. Dan inilah yang dipahami para filsuf Stoik. Mereka memahami bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa segala sesuatu terus berubah, termasuk dirimu. Kamu bukan orang yang sama seperti tahun lalu. Bahkan kamu bukan orang yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Setiap pengalaman mengubahmu. Setiap kesulitan mengubahmu. Setiap keputusan mengubahmu. Pertanyaannya bukan apakah kamu berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu menyadari perubahan itu? Atau kamu masih terus memperlakukan dirimu sebagai versi lama yang sudah tidak ada lagi? Banyak penderitaan muncul karena kita memegang identitas lama terlalu erat. Aku orang yang gagal. Aku orang yang tidak berbakat. Aku selalu kalah. Aku tidak cukup baik. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti fakta, padahal sebenarnya hanya cerita yang terus diulang oleh pikiran. Dan semakin sering diulang, semakin kita mempercayainya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana. Jangan menilai dirimu berdasarkan satu bab dalam hidupmu. Karena hidupmu adalah sebuah buku, bukan satu halaman, bukan satu paragraf, dan tentu bukan satu kesalahan. Hari ini, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah ada identitas lama yang masih kamu bawa? Apakah ada kegagalan lama yang masih kamu jadikan alasan untuk berhenti? Apakah ada kesalahan lama yang masih kamu gunakan untuk menghukum dirimu? Jika ada, mungkin sudah waktunya untuk melepaskannya. Karena orang yang melakukan kesalahan itu sudah tidak ada lagi. Kamu telah berubah, kamu telah belajar, kamu telah bertumbuh. Dan mungkin langkah pertama untuk menjadi sulit dihancurkan bukanlah menjadi orang baru, melainkan menyadari bahwa dirimu yang sekarang sudah jauh berbeda dari dirimu yang dulu. Bagian 2. Perubahan kecil. Setiap hari lebih penting daripada perubahan besar sesekali. Ada satu alasan mengapa begitu banyak orang menyerah sebelum hidup mereka berubah. Mereka meremehkan kekuatan hal-hal kecil. Mereka ingin hasil besar. Mereka ingin perubahan besar. Mereka ingin hidup yang berbeda. Tetapi mereka tidak sabar menjalani proses kecil yang menciptakan semua itu. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu memutuskan untuk mulai berolahraga. Hari pertama penuh semangat. Hari kedua masih semangat. Hari ketiga mulai berat. Seminggu kemudian, kamu berhenti. Atau mungkin kamu pernah bertekad untuk membaca buku setiap hari. Belajar keterampilan baru. Menabung. Bangun lebih pagi. Memulai bisnis. Mengubah hidupmu. Tetapi setelah beberapa waktu, kamu merasa tidak ada hasil yang terlihat. Lalu perlahan semangat itu menghilang. Masalahnya bukan karena kamu tidak mampu. Masalahnya karena kamu mengharapkan hasil yang terlihat terlalu cepat. Kita hidup di zaman yang membuat segala sesuatu tampak instan. Makanan instan, informasi instan, hiburan instan. Akibatnya, kita mulai mengharapkan kesuksesan yang instan juga. Padahal hampir semua hal berharga dalam hidup tumbuh secara perlahan. Sangat perlahan. Begitu perlahan sampai seringkali tidak terlihat. Bayangkan seorang petani yang menanam benih hari ini. Apakah besok ia akan marah karena belum melihat pohon? Tentu tidak. Karena ia memahami sesuatu yang sering dilupakan banyak orang. Ada proses yang tidak terlihat. Ada pertumbuhan yang terjadi di bawah permukaan.
Ada pekerjaan yang sedang berlangsung meskipun mata tidak bisa melihatnya. Namun banyak orang memperlakukan hidup mereka dengan cara yang berbeda. Mereka melakukan sesuatu selama beberapa hari, lalu berkata, "Aku tidak melihat perubahan." Mereka mencoba selama beberapa minggu, lalu berkata, "Ini tidak berhasil." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka berhenti tepat sebelum hasil mulai muncul. Bayangkan seperti memasak air. Pada suhu 20 derajat, air belum mendidih. Pada suhu 40 derajat masih belum mendidih. Pada suhu 60 derajat juga belum mendidih. Pada suhu 90 derajat tetap belum mendidih. Orang yang tidak sabar akan berhenti dan berkata, "Aku sudah mencoba. Tidak ada yang berubah." Padahal 1 derajat lagi bisa mengubah segalanya. 1 derajat lagi. Masalahnya, banyak orang menyerah sebelum mencapai titik itu. Stoikisme mengajarkan bahwa tugasmu bukan mengendalikan hasil. Tugasmu adalah mengendalikan tindakanmu hari ini. Bukan besok, bukan tahun depan. Hari ini. Marcus Aurelius tidak bangun setiap pagi dengan bertanya, "Apakah hidupku sudah sempurna?" Ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan dengan baik hari ini?" Itulah perbedaan antara orang yang bertumbuh dan orang yang terus merasa frustrasi. Orang yang frustrasi terobsesi pada hasil. Orang yang bertumbuh terobsesi pada proses. Seseorang yang ingin hidup lebih sehat tidak perlu memikirkan bagaimana tubuhnya akan terlihat setahun lagi. Ia hanya perlu berolahraga hari ini. Seseorang yang ingin menjadi lebih bijak tidak perlu memikirkan apakah ia akan menjadi orang hebat. Ia hanya perlu belajar hari ini. Seseorang yang ingin memperbaiki keuangannya tidak perlu terus memikirkan berapa banyak uang yang akan ia miliki 10 tahun lagi. Ia hanya perlu membuat keputusan yang lebih baik hari ini. Hal-hal besar lahir dari keputusan kecil yang diulang berkali-kali. Bukan dari ledakan motivasi sesaat. Bukan dari semangat yang hanya bertahan beberapa hari. Banyak orang gagal karena mereka jatuh cinta pada perubahan besar. Mereka ingin transformasi. Mereka ingin hasil yang mengagumkan. Tetapi mereka tidak jatuh cinta pada kebiasaan kecil yang menciptakan transformasi itu. Padahal hidup tidak berubah dalam 1 malam. Hidup berubah dalam ribuan malam yang terlihat biasa saja. Bayangkan 2 orang. Orang pertama membaca 10 halaman buku setiap hari. Orang kedua tidak membaca sama sekali. Dalam 1 hari perbedaannya hampir tidak terlihat. Dalam 1 minggu juga tidak terlihat. Dalam 1 bulan masih tidak terlalu terlihat. Tetapi dalam 5 tahun, perbedaannya bisa sangat besar. Dan itulah cara kerja kehidupan. Kehidupan jarang berubah secara dramatis dalam 1 hari. Namun kehidupan sering berubah secara dramatis karena keputusan-keputusan kecil yang dilakukan selama bertahun-tahun. Masalahnya, keputusan kecil tidak terasa penting saat kita melakukannya. Menabung sedikit hari ini terasa tidak penting. Membaca beberapa halaman terasa tidak penting. Berjalan kaki 30 menit terasa tidak penting. Menolak kebiasaan buruk sekali saja terasa tidak penting. Tetapi hidup dibentuk oleh hal-hal yang tampak tidak penting itu. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter tidak dibangun dalam 1 momen besar. Karakter dibangun dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak dilihat siapapun. Saat tidak ada yang memperhatikan. Saat tidak ada pujian. Saat tidak ada hasil yang langsung terlihat. Disitulah dirimu sebenarnya sedang dibentuk. Karena siapa dirimu besok ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Bukan sekali, tetapi berulang kali. Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu belum berubah. Mungkin kamu merasa masih jauh dari tujuanmu. Mungkin kamu merasa langkahmu terlalu kecil. Tetapi jangan meremehkan langkah kecil. Karena gunung tidak dipindahkan dalam 1 hari. Rumah tidak dibangun dalam 1 hari. Karakter tidak dibentuk dalam 1 hari. Dan kehidupan yang lebih baik juga tidak tercipta dalam 1 hari. Yang perlu kamu lakukan adalah terus bergerak, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Karena suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari sesuatu. Bukan 1 keputusan besar yang mengubah hidupmu, melainkan ribuan keputusan kecil yang terus kamu lakukan ketika tidak ada alasan untuk melanjutkannya. Dan itulah salah satu kebenaran Stoik yang paling sulit diterima. Perubahan besar hampir selalu lahir dari tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Bukan dari semangat yang besar, tetapi dari kesetiaan terhadap proses. Jadi tanyakan pada dirimu hari ini, apa 1 tindakan kecil yang bisa kamu lakukan setelah video ini selesai? Bukan tindakan besar, bukan rencana yang rumit, 1 tindakan kecil.
Karena mungkin perubahan yang selama ini kamu tunggu tidak dimulai dari lompatan besar. Mungkin perubahan itu dimulai dari langkah kecil yang kamu pilih untuk tidak abaikan hari ini. Bagian 3. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Bayangkan kamu sedang menunggu sebuah kabar penting. Mungkin hasil wawancara kerja. Mungkin balasan pesan yang sangat kamu harapkan. Mungkin keputusan yang akan memengaruhi hidupmu. Hari pertama, kamu masih tenang. Hari kedua, kamu mulai memeriksa ponsel lebih sering. Hari ketiga, pikiranmu mulai berlari kemana-mana. Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Semakin lama kamu menunggu, semakin lelah dirimu. Padahal tidak ada yang berubah. Kabar itu belum datang, tetapi energi mentalmu sudah habis terlebih dahulu. Inilah salah satu penyebab terbesar penderitaan manusia. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena kita terus menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berada dalam kendali kita. Kita ingin mengendalikan pendapat orang, kita ingin mengendalikan hasil, kita ingin mengendalikan masa depan, kita ingin mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita, kita ingin mengendalikan keadaan. Dan ketika semua itu tidak bisa kita kendalikan, kita frustrasi. Bayangkan seorang pelaut di tengah laut. Ia memegang kemudi kapal. Ia bisa menentukan arah, ia bisa mengatur layar, ia bisa mengambil keputusan terbaik. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan, angin. Sekarang bayangkan pelaut itu menghabiskan seluruh waktunya untuk marah kepada angin, mengutuk cuaca, mengeluh tentang ombak, menyalahkan laut. Apa yang terjadi? Ia tidak menjadi pelaut yang lebih baik, ia hanya menjadi lebih lelah. Terdengar konyol, tetapi itulah yang sering dilakukan banyak orang dalam hidup. Mereka marah pada hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Mereka marah karena orang lain tidak memahami mereka. Mereka marah karena masa lalu tidak bisa diperbaiki. Mereka marah karena hidup tidak berjalan sesuai harapan. Mereka marah karena dunia tidak mengikuti keinginan mereka. Dan tanpa sadar mereka menghabiskan hidup melawan sesuatu yang tidak mungkin mereka menangkan. Epictetus, salah satu filsuf stoik terbesar, mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana namun sangat kuat. Ada hal-hal yang berada dalam kendalimu, dan ada hal-hal yang tidak berada dalam kendalimu. Sebagian besar penderitaan muncul ketika kita mencampur keduanya. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang menyukaimu, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu memperlakukan mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil akhir dari setiap usaha, tetapi kamu bisa mengendalikan kualitas usahamu. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Kamu tidak bisa mengendalikan masa depan, tetapi kamu bisa mengendalikan tindakanmu hari ini. Perhatikan baik-baik, stoikisme bukan mengajarkan sikap pasrah. Stoikisme bukan berarti menyerah, justru sebaliknya. Stoikisme mengajarkan agar energimu diarahkan ke tempat yang benar, karena energi adalah sumber daya yang terbatas. Setiap menit yang kamu habiskan untuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan adalah menit yang tidak kamu gunakan untuk memperbaiki sesuatu yang bisa dikendalikan. Bayangkan ada dua orang yang kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, hidup tidak adil, ekonomi buruk, semua salah orang lain. Selama berbulan-bulan ia tenggelam dalam kemarahan. Orang kedua juga kecewa. Ia juga sedih. Tetapi setelah beberapa hari ia bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ia memperbarui keterampilannya, mengirim lamaran, belajar hal baru, membangun peluang baru. Keduanya mengalami kejadian yang sama, tetapi fokus mereka berbeda, dan fokus menentukan arah hidup. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa hidup seseorang dibentuk oleh pikirannya. Jika pikiranmu terus tertuju pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, hidupmu akan dipenuhi frustrasi. Tetapi jika pikiranmu tertuju pada tindakan yang bisa dilakukan hari ini, hidupmu akan dipenuhi kemajuan. Masalahnya, otak manusia memang suka mengejar hal yang tidak bisa dikendalikan, karena ada ilusi bahwa jika kita terus memikirkannya, kita bisa mengubahnya. Padahal kenyataannya tidak. Memikirkan masa lalu 1000 kali tidak akan mengubah masa lalu. Mengkhawatirkan masa depan 1000 kali tidak akan menjamin masa depan. Membenci pendapat orang lain tidak akan mengubah pendapat mereka. Tetapi semua itu akan menguras ketenanganmu. Bayangkan seseorang membawa ransel besar setiap hari. Di dalamnya ada batu-batu berat. Setiap batu mewakili sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Pendapat orang, kesalahan masa lalu, ketidakpastian masa depan.
perilaku orang lain, keberuntungan, keadaan ekonomi. Lama-kelamaan ia kelelahan, bukan karena jalannya terlalu jauh, tetapi karena ia membawa beban yang tidak perlu. Banyak orang hidup seperti itu. Mereka lelah, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena mereka memikul terlalu banyak hal yang seharusnya dilepaskan. Dan inilah yang membedakan orang yang kuat secara mental. Mereka tidak mencoba mengendalikan segalanya. Mereka menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kuasa mereka. Lalu mereka mengarahkan seluruh energi pada apa yang masih bisa dilakukan. Mereka fokus pada tindakan, bukan pada hasil. Fokus pada karakter, bukan pada reputasi. Fokus pada usaha, bukan pada keberuntungan. Fokus pada hari ini, bukan pada ketakutan tentang masa depan. Karena pada akhirnya, hidup tidak ditentukan oleh semua hal yang terjadi padamu. Hidup lebih banyak ditentukan oleh apa yang kamu lakukan terhadap hal-hal yang terjadi padamu. Jadi sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang paling sering membuatmu cemas akhir-akhir ini? Apakah itu benar-benar berada dalam kendalimu? Ataukah kamu sedang menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa kamu ubah? Karena mungkin ketenangan yang selama ini kamu cari bukan datang dari mengendalikan hidup sepenuhnya. Mungkin ketenangan itu datang ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan hal-hal yang memang tidak pernah menjadi milikmu untuk dikendalikan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menemukan sesuatu yang sangat berharga, kebebasan. Kebebasan untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Kebebasan untuk bertindak tanpa terus-menerus dihantui kecemasan. Dan kebebasan untuk menjalani hidup dengan pikiran yang jauh lebih tenang. Bagian 4. Jangan mencari hidup yang mudah. Ada satu kebohongan yang diam-diam dipercaya oleh banyak orang. Kebohongan itu terdengar seperti ini. Kalau hidupku lebih mudah, aku pasti akan bahagia. Mungkin kamu pernah memikirkannya. Kalau pekerjaan ini tidak terlalu berat. Kalau masalah ini tidak ada. Kalau orang-orang lebih mendukung. Kalau keadaan lebih baik. Kalau hidup lebih mudah. Maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi apakah benar demikian? Coba perhatikan. Ketika kamu masih sekolah, kamu berpikir hidup akan lebih mudah setelah lulus. Setelah lulus, kamu berpikir hidup akan lebih mudah setelah mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan, kamu berpikir hidup akan lebih mudah setelah penghasilan meningkat. Setelah penghasilan meningkat, muncul masalah baru, target baru, tekanan baru, tanggung jawab baru. Dan siklus itu terus berulang. Mengapa? Karena masalah bukanlah gangguan dalam kehidupan. Masalah adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Namun banyak orang menjalani hidup dengan pola pikir yang salah. Mereka terus menunggu hari ketika semua masalah akan hilang. Hari ketika semuanya akan sempurna. Hari ketika tidak ada kesulitan lagi. Masalahnya, hari itu tidak pernah datang. Dan selama mereka menunggu, mereka menunda hidup mereka. Mereka berkata, aku akan bahagia nanti. Aku akan tenang nanti. Aku akan menikmati hidup nanti. Ketika masalah ini selesai. Ketika tantangan ini berakhir. Ketika semuanya menjadi mudah. Tetapi kehidupan tidak bekerja seperti itu. Marcus Aurelius memahami sesuatu yang sangat penting. Ia tidak berharap hidup menjadi lebih mudah. Ia berusaha menjadi lebih kuat. Dan itu adalah perbedaan yang mengubah segalanya. Bayangkan ada dua orang yang harus mendaki gunung. Orang pertama menghabiskan seluruh perjalanan dengan mengeluh. Jalannya terjal, udara dingin, bebannya berat. Ia terus berharap gunung itu berubah. Ia berharap jalannya menjadi rata. Ia berharap tanjakannya menghilang. Ia berharap perjalanan menjadi mudah. Orang kedua memahami kenyataan. Gunung memang terjal, angin memang dingin, perjalanan memang melelahkan. Jadi ia tidak berusaha mengubah gunung. Ia berusaha memperkuat dirinya. Siapa yang lebih mungkin sampai ke puncak? Dalam hidup, banyak orang menjadi seperti pendaki pertama. Mereka menghabiskan energi untuk berharap hidup menjadi berbeda. Padahal yang perlu berubah bukan selalu keadaan. Seringkali yang perlu berubah adalah kapasitas kita untuk menghadapinya. Perumpamaannya, seperti seorang pandai besi yang membuat pedang. Apakah baja menjadi kuat karena dijauhkan dari api? Tidak, justru karena masuk ke dalam api, dipukul, ditempa, berkali-kali. Tanpa proses itu, baja tetap menjadi logam biasa. Begitu juga manusia. Karakter tidak dibangun saat semuanya berjalan lancar. Karakter dibangun saat hidup tidak berjalan sesuai rencana, saat ditolak, saat gagal, saat kehilangan, saat kecewa, saat harus bangkit lagi meskipun tidak ingin bangkit.
Itulah momen-momen yang membentuk siapa dirimu sebenarnya. Masalahnya, kebanyakan orang melihat kesulitan sebagai musuh. Mereka melihat tantangan sebagai tanda bahwa hidup sedang melawan mereka. Padahal stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kesulitan bukan musuh. Kesulitan adalah latihan. Bayangkan seorang atlet yang ingin menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi jika ia hanya mengangkat beban yang ringan? Tubuhnya tidak berkembang. Ototnya tidak bertumbuh. Kekuatannya tidak meningkat. Pertumbuhan selalu membutuhkan tantangan. Begitu juga mental. Mental yang kuat tidak lahir dari kehidupan yang nyaman. Mental yang kuat lahir dari kehidupan yang menguji. Dan inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka menginginkan hasil dari kekuatan mental. Tetapi mereka menolak proses yang menciptakan kekuatan mental itu. Mereka ingin percaya diri, tetapi takut menghadapi kegagalan. Mereka ingin tangguh, tetapi menghindari kesulitan. Mereka ingin bijaksana, tetapi menolak pengalaman yang menyakitkan. Padahal semua hal kulit itu saling terhubung. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa rintangan bukanlah sesuatu yang menghalangi jalan. Rintangan adalah jalannya itu sendiri. Pikirkan sejenak, apa pelajaran terbesar yang pernah kamu dapatkan dalam hidup? Kemungkinan besar bukan berasal dari hari-hari yang mudah. Bukan berasal dari hari-hari ketika semuanya berjalan sempurna. Melainkan dari masa-masa sulit. Dari kegagalan yang menyakitkan. Dari kehilangan yang tidak diinginkan. Dari tantangan yang memaksamu bertumbuh. Saat mengalaminya, mungkin kamu membencinya. Tetapi ketika melihat ke belakang, kamu menyadari sesuatu. Kesulitan itu mengubahmu. Kesulitan itu mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Dan mungkin itu juga berlaku untuk tantangan yang sedang kamu hadapi sekarang. Mungkin saat ini ada masalah yang membuatmu lelah. Mungkin ada tekanan yang membuatmu ingin menyerah. Mungkin ada keadaan yang membuatmu bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Stoikisme mengajakmu mengubah pertanyaan itu. Bukan, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang bisa diajarkan oleh ini kepadaku? Perubahan kecil dalam cara berpikir Sir itu bisa mengubah seluruh pengalamanmu. Karena ketika kamu berhenti melihat kesulitan sebagai musuh, kamu mulai melihatnya sebagai guru. Dan guru terbaik dalam hidup seringkali datang dalam bentuk yang tidak nyaman. Hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selama ini kamu sedang berusaha membuat hidup menjadi lebih mudah? Ataukah kamu sedang berusaha menjadi lebih kuat? Karena hidup mungkin tidak akan menjadi lebih mudah. Masalah baru akan selalu datang. Tantangan baru akan selalu muncul. Ketidakpastian akan selalu ada. Tetapi jika kamu terus bertumbuh, sesuatu yang menarik akan terjadi. Masalah yang dulu terasa menghancurkan, mulai terasa biasa. Tantangan yang dulu membuatmu takut, mulai terasa dapat dihadapi. Bukan karena hidup berubah, tetapi karena dirimu berubah. Dan itulah salah satu kebenaran stoik yang paling membebaskan. Jangan habiskan hidupmu mengejar kehidupan yang mudah. Bangunlah dirimu menjadi seseorang yang mampu menghadapi kehidupan yang sulit. Karena ketika mentalmu menjadi lebih kuat, dunia tidak lagi terlihat semenakutkan sebelumnya. Bagian 5. Tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ada satu kebiasaan yang diam-diam menghancurkan lebih banyak mimpi daripada kegagalan itu sendiri. Kebiasaan itu adalah menyalahkan. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan masa lalu. Menyalahkan keluarga. Menyalahkan ekonomi. Menyalahkan orang lain. Dan yang paling berbahaya, kebiasaan ini sering terlihat masuk akal. Karena memang benar. Kadang hidup tidak adil. Kadang orang lain memang melakukan kesalahan. Kadang keadaan memang tidak menguntungkan, tetapi stoikisme mengajarkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Bukan, siapa yang harus disalahkan, melainkan, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Bayangkan seorang pria yang berusia 40 tahun. Selama bertahun-tahun ia memiliki satu kalimat favorit. Kalau saja orang tuaku lebih kaya. Kalau saja aku lahir di keluarga yang berbeda. Kalau saja aku mendapat kesempatan yang lebih baik, kalau saja aku tidak gagal dulu, kalau saja aku bertemu orang yang tepat, kalau saja keadaan lebih mendukung. Setiap kegagalan memiliki alasan, setiap kesulitan memiliki kambing hitam. Dan semakin lama ia mengulang cerita itu, semakin ia mempercayainya. Sampai suatu hari ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Bukan karena semua alasan itu salah, melainkan karena semua alasan itu tidak membantunya maju. Inilah jebakan yang tidak disadari banyak orang.
Menyalahkan membuat kita merasa benar, tetapi jarang membuat hidup kita lebih baik. Karena setiap kali kamu menyerahkan tanggung jawab kepada keadaan, kamu juga menyerahkan kekuatanmu. Perumpamaannya seperti seseorang yang duduk di kursi pengemudi sebuah mobil. Tangannya memegang kemudi, kakinya berada di atas pedal. Tetapi sepanjang perjalanan ia terus menyalahkan jalan. Ia menyalahkan cuaca. Ia menyalahkan kendaraan lain. Ia menyalahkan semua hal di luar dirinya. Sementara ia lupa bahwa dirinya sendiri yang memegang kemudi. Tentu saja jalan bisa rusak, cuaca bisa buruk, kemacetan bisa terjadi. Tetapi selama ia masih memegang kemudi, ia tetap memiliki pilihan. Dan hidup juga seperti itu. Kamu mungkin tidak memilih semua yang terjadi padamu. Kamu tidak memilih keluarga tempat kamu lahir. Kamu tidak memilih setiap kesulitan yang datang. Kamu tidak memilih semua luka yang pernah kamu alami. Tetapi kamu tetap memiliki pilihan tentang apa yang akan kamu lakukan setelah itu. Disinilah banyak orang kehilangan kekuatannya. Mereka begitu fokus pada apa yang tidak mereka pilih, sehingga lupa pada apa yang masih bisa mereka pilih. Marcus Aurelius adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia pada masanya. Namun hidupnya tidak mudah. Ia menghadapi perang, pengkhianatan, penyakit, kehilangan orang-orang yang dicintainya, dan berbagai kesulitan lainnya. Ia bisa saja menyalahkan nasib, ia bisa saja mengeluh, tetapi ia memilih sesuatu yang berbeda. Ia memilih bertanggung jawab atas responsnya. Karena ia memahami satu hal, kita tidak selalu bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tetapi kita selalu bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah letak kebebasan manusia. Bayangkan dua orang yang mengalami kegagalan yang sama. Orang pertama berkata, hidup memang tidak pernah berpihak kepadaku. Aku memang tidak beruntung. Memang sudah nasibku seperti ini. Lalu ia berhenti mencoba. Orang kedua berkata, aku gagal. Itu menyakitkan. Tetapi apa yang bisa aku pelajari? Ia bangkit, mencoba lagi, belajar lagi, tumbuh lagi. Beberapa tahun kemudian, hidup mereka sangat berbeda. Bukan karena masalah yang mereka hadapi berbeda, tetapi karena cara mereka memandang tanggung jawab berbeda. Tanggung jawab memang berat. Tidak ada yang menyangkal itu. Jauh lebih mudah menyalahkan. Jauh lebih mudah mencari alasan. Jauh lebih mudah berkata, aku tidak bisa, daripada berkata, aku harus berubah. Karena ketika kamu menerima tanggung jawab, kamu juga harus menerima kenyataan bahwa tidak ada lagi tempat bersembunyi. Tidak ada lagi kambing hitam. Tidak ada lagi alasan yang nyaman. Hanya ada dirimu dan pilihan-pilihanmu. Tetapi justru disitulah kekuatan lahir. Karena orang yang bertanggung jawab mungkin tidak bisa mengendalikan segalanya. Tetapi ia selalu memiliki sesuatu yang bisa dilakukan. Dan selama seseorang masih memiliki sesuatu yang bisa dilakukan, harapan masih ada. Coba pikirkan sejenak, apa satu hal dalam hidupmu yang selama ini sering kamu salahkan? Mungkin keadaan, mungkin orang lain, mungkin masa lalu, mungkin keberuntungan. Sekarang bayangkan, jika mulai hari ini kamu berhenti bertanya, siapa yang salah? Dan mulai bertanya, apa langkah berikutnya? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah hidupmu. Karena fokusmu berpindah dari keluhan menuju tindakan, dari penyesalan menuju perbaikan, dari kelemahan menuju kekuatan. Stoikisme tidak meminta kita menjadi sempurna. Stoikisme tidak meminta kita mengendalikan dunia. Stoikisme hanya meminta kita mengambil tanggung jawab atas bagian yang memang menjadi milik kita. Pikiran kita, pilihan kita, tindakan kita, karakter kita. Dan ketika seseorang mulai melakukan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia berhenti menjadi penumpang dalam hidupnya. Ia mulai menjadi pengemudi. Mungkin jalannya masih sulit. Mungkin cuacanya masih buruk. Mungkin tujuannya masih jauh. Tetapi setidaknya sekarang ia memegang kemudi dengan sadar. Dan itulah salah satu langkah terpenting untuk menjadi seseorang yang sulit dihancurkan. Karena orang yang selalu menyalahkan keadaan akan selalu merasa lemah. Tetapi orang yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan untuk berubah. Bagian 6. Jangan menjadi korban keadaan. Ada satu pola pikir yang terlihat tidak berbahaya, tetapi diam-diam menghancurkan masa depan banyak orang. Pola pikir itu adalah mentalitas korban. Bukan karena seseorang mengalami kesulitan. Bukan karena hidup memperlakukannya dengan buruk. Tetapi karena ia mulai percaya bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Awalnya sangat kecil, seseorang gagal. Lalu berkata, aku memang tidak berbakat.
Seseorang ditolak, lalu berkata, "Aku memang tidak cukup baik." Seseorang mengalami kesulitan, lalu berkata, "Hidup memang selalu mempersulitku." Sedikit demi sedikit, ia mulai melihat dirinya sebagai korban. Dan ketika seseorang melihat dirinya sebagai korban, ia berhenti mencari jalan keluar. Karena dalam pikirannya, semua sudah ditentukan. Semua sudah terlambat. Semua sudah tidak mungkin berubah. Bayangkan ada dua orang yang tumbuh di lingkungan yang sama. Keduanya hidup dalam keterbatasan. Keduanya menghadapi kesulitan. Keduanya memiliki masalah yang hampir sama. Tetapi ketika dewasa, kehidupan mereka sangat berbeda. Mengapa? Karena salah satu dari mereka terus berkata, "Aku tidak bisa karena keadaan." Sementara yang lain berkata, "Keadaan memang sulit, tetapi apa yang masih bisa aku lakukan?" Perbedaan kecil dalam cara berpikir itu akhirnya menciptakan kehidupan yang sangat berbeda. Perumpamaannya seperti dua orang yang terjebak dalam hujan deras. Orang pertama berdiri di tempat, mengeluh, marah, menyalahkan cuaca, berharap hujan berhenti. Orang kedua juga tidak menyukai hujan, tetapi ia mulai mencari tempat berteduh, mencari jalan alternatif, mencari solusi. Hujan yang mereka hadapi sama, tetapi respons mereka berbeda. Dan respons itulah yang menentukan hasil akhirnya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sering tidak disukai banyak orang. Hidup memang tidak selalu adil. Kadang orang baik menderita. Kadang orang jahat berhasil. Kadang usaha keras tidak langsung membuahkan hasil. Kadang kehilangan datang tanpa peringatan. Tetapi menerima kenyataan itu bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya. Menerima kenyataan adalah langkah pertama untuk bertindak dengan bijak. Karena selama kamu menolak kenyataan, kamu akan terus berperang melawan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dan perang itu tidak akan pernah kamu menangkan. Marcus Aurelius tidak menghabiskan waktunya mengeluh tentang dunia. Ia memahami bahwa dunia akan selalu memiliki kesulitan. Akan selalu ada orang yang mengecewakan. Akan selalu ada ketidakpastian. Akan selalu ada rasa sakit. Tetapi ia juga memahami bahwa karakter manusia dibangun dari cara ia menghadapi semua itu. Banyak orang berkata, "Aku seperti ini karena masa laluku." Mungkin itu benar, tetapi sampai kapan? Sampai kapan masa lalu akan memegang kendali atas masa depanmu? Sampai kapan kesalahan orang lain akan menentukan siapa dirimu hari ini? Sampai kapan keadaan akan menjadi alasan untuk berhenti bertumbuh? Ini bukan pertanyaan yang mudah, karena terkadang luka memang nyata, rasa sakit memang nyata, kekecewaan memang nyata. Tetapi stoikisme tidak meminta kita menyangkal rasa sakit. Stoikisme hanya mengingatkan bahwa rasa sakit dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Kamu bisa terluka tanpa menjadi korban. Kamu bisa gagal tanpa menganggap dirimu pecundang. Kamu bisa kehilangan sesuatu tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan itu adalah perbedaan yang sangat penting. Bayangkan seorang aktor yang memainkan peran dalam sebuah pertunjukan. Hari ini ia memainkan peran sebagai orang miskin. Besok ia memainkan peran sebagai raja. Lusa ia memainkan peran sebagai prajurit. Perannya berubah, tetapi dirinya tetap sama. Masalahnya, banyak orang mulai menganggap keadaan mereka sebagai identitas mereka. Mereka tidak lagi berkata, "Aku sedang mengalami kesulitan." Mereka berkata, "Aku adalah orang yang selalu gagal." Mereka tidak lagi berkata, "Aku sedang menghadapi masalah." Mereka berkata, "Hidupku memang buruk." Perubahan bahasa yang kecil itu memiliki dampak yang sangat besar. Karena apa yang terus kamu katakan pada dirimu sendiri, akhirnya menjadi cara kamu melihat dunia. Dan cara kamu melihat dunia menentukan bagaimana kamu bertindak. Orang yang merasa dirinya korban akan menunggu diselamatkan. Orang yang bertanggung jawab akan mulai bergerak. Orang yang merasa tidak berdaya akan fokus pada hambatan. Orang yang kuat akan fokus pada peluang. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena cara berpikir mereka berbeda. Coba renungkan sejenak. Apa cerita yang selama ini terus kamu ulang dalam kepalamu? Apakah cerita itu memberimu kekuatan? Atau justru membuatmu merasa semakin tidak berdaya? Karena banyak orang sebenarnya tidak terjebak oleh keadaan. Mereka terjebak oleh cerita yang mereka ciptakan tentang keadaan itu. Dan selama cerita itu tidak berubah, hidup mereka juga sulit berubah. Epictetus pernah lahir sebagai budak. Jika ada orang yang punya alasan untuk merasa menjadi korban keadaan, itu adalah dirinya. Tetapi ia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih mengembangkan pikirannya. Ia memilih membangun karakternya.
Ia memilih fokus pada apa yang masih bisa ia kendalikan. Dan akhirnya, namanya dikenang ribuan tahun kemudian. Bukan karena keadaannya, tetapi karena responsnya terhadap keadaan. Inilah salah satu kebenaran Stoik yang paling kuat. Kamu tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi padamu, tetapi kamu selalu bisa memilih siapa dirimu ketika itu terjadi. Dan pilihan itu jauh lebih penting daripada yang kamu bayangkan. Hari ini, mungkin hidupmu belum sempurna. Mungkin masih ada masalah, masih ada ketidakpastian, masih ada rasa takut. Tetapi jangan biarkan semua itu membuatmu percaya bahwa kamu tidak punya pilihan. Karena selama kamu masih bisa memilih pikiranmu, masih bisa memilih tindakanmu, masih bisa memilih langkah berikutnya, maka kamu belum kalah. Dan selama seseorang belum berhenti melangkah, hidupnya masih bisa berubah. Itulah sebabnya orang yang sulit dihancurkan bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka adalah orang yang menolak menjadikan kesulitan sebagai identitasnya. Mereka terluka, tetapi terus berjalan. Mereka jatuh, tetapi terus bangkit. Mereka menghadapi badai, tetapi tidak pernah menyerahkan kemudinya. Dan mungkin, mulai hari ini, kamu juga bisa memilih untuk melakukan hal yang sama. Bagian 7. Menjadi versi yang lebih baik setiap hari. Ada satu ketakutan yang jarang diucapkan dengan keras, tetapi diam-diam hidup di dalam diri banyak orang. Ketakutan itu bukan takut gagal, bukan takut miskin, bukan takut ditolak, melainkan takut bahwa suatu hari nanti mereka akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa mereka telah menyia-nyiakan hidupnya. Mungkin kamu pernah merasakannya suatu malam, ketika semua sudah tenang, tidak ada pekerjaan, tidak ada gangguan, tidak ada suara, hanya kamu dan pikiranmu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah aku benar-benar bertumbuh? Apakah aku menjadi pribadi yang lebih baik? Ataukah aku hanya mengulang hari yang sama berulang kali? Pertanyaan itu seringkali lebih menakutkan daripada kegagalan, karena kegagalan masih memberi harapan untuk mencoba lagi. Tetapi hidup yang berjalan tanpa pertumbuhan perlahan mengikis semangat manusia dari dalam. Masalahnya, banyak orang memiliki gambaran yang salah tentang pertumbuhan. Mereka berpikir bahwa menjadi lebih baik berarti menjadi luar biasa, menjadi lebih kaya, lebih terkenal, lebih sukses, lebih hebat daripada orang lain. Padahal Stoikisme tidak pernah mengajarkan hal itu. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mengalahkan orang lain. Stoikisme mengajarkan untuk mengalahkan versi dirimu yang kemarin. Dan itu adalah pertandingan yang berlangsung seumur hidup. Bayangkan seorang pemahat yang sedang membuat sebuah patung. Hari pertama, ia hanya memukul batu beberapa kali. Hampir tidak ada perubahan yang terlihat. Hari kedua, masih terlihat sama. Hari ketiga, masih belum terlihat bentuk yang jelas. Jika seseorang lewat dan melihat pekerjaannya, mungkin mereka akan berkata, tidak ada kemajuan. Tetapi pemahat itu tahu sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Setiap pukulan kecil memiliki arti. Setiap bagian yang dipahat membawa batu itu sedikit lebih dekat pada bentuk akhirnya. Begitulah pertumbuhan manusia. Sebagian besar perubahan besar tidak terlihat ketika sedang terjadi. Kamu menjadi lebih sabar sedikit demi sedikit, lebih bijaksana sedikit demi sedikit, lebih tenang sedikit demi sedikit, lebih disiplin sedikit demi sedikit, dan suatu hari kamu melihat ke belakang, lalu menyadari bahwa dirimu yang sekarang sudah jauh berbeda dari dirimu beberapa tahun yang lalu. Bukan karena satu momen besar, tetapi karena ribuan keputusan kecil yang terus kamu ambil. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sederhana, namun sangat mendalam. Setiap hari, tugasmu adalah menjadi sedikit lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Bukan lebih baik dari orang lain, bukan lebih unggul dari temanmu, bukan lebih sukses dari tetanggamu, tetapi lebih baik dari dirimu sendiri. Karena ketika kamu terus membandingkan hidupmu dengan orang lain, kamu akan selalu menemukan seseorang yang lebih maju, seseorang yang lebih kaya, seseorang yang lebih pintar, seseorang yang lebih berhasil, dan perlombaan itu tidak akan pernah berakhir. Bayangkan seseorang berlari di treadmill. Ia berlari sekuat tenaga, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Begitulah rasanya hidup yang terus dipenuhi perbandingan. Kamu selalu mengejar, tetapi tidak pernah merasa sampai. Kamu selalu bergerak, tetapi tidak pernah merasa cukup. Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda. Alih-alih bertanya, apakah aku lebih baik dari mereka? Tanyakan, apakah aku lebih baik dari diriku yang kemarin? Pertanyaan itu jauh lebih sehat, jauh lebih jujur,
dan jauh lebih berguna. Karena satu-satunya orang yang benar-benar harus kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin. Dirimu yang mudah menyerah, dirimu yang terlalu takut mencoba, dirimu yang terus mencari alasan, dirimu yang menunda perubahan, dirimu yang meragukan kemampuan sendiri. Setiap kali kamu mengalahkan versi lama itu, meskipun hanya sedikit, kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan itulah yang membuat seseorang sulit dihancurkan. Banyak orang berpikir mental yang kuat berarti tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak pernah gagal. Padahal bukan itu. Mental yang kuat adalah kemampuan untuk terus bertumbuh meskipun sedang sedih, tetap melangkah meskipun takut, tetap belajar meskipun gagal. Karena orang yang terus bertumbuh memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil oleh keadaan. Kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan selama kemampuan itu masih ada, harapan juga masih ada. Coba bayangkan dua pohon. Pohon pertama berhenti tumbuh. Akar tidak bertambah dalam. Batang tidak bertambah kuat. Cabang tidak bertambah kokoh. Pohon kedua terus tumbuh sedikit demi sedikit. Akar semakin dalam. Batang semakin kuat. Cabang semakin kokoh. Ketika badai datang, pohon mana yang lebih mungkin bertahan? Bukan pohon yang sempurna, tetapi pohon yang terus bertumbuh. Dan hidup juga seperti itu. Badai akan datang, masalah akan datang, kehilangan akan datang, kekecewaan akan datang. Tetapi jika kamu terus bertumbuh, kamu akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghadapinya. Inilah mengapa menjadi lebih baik setiap hari bukan sekadar nasihat motivasi. Ini adalah strategi bertahan hidup. Karena dunia akan terus berubah, keadaan akan terus berubah, tantangan akan terus berubah. Dan satu-satunya cara untuk tetap relevan adalah terus berkembang bersama perubahan itu. Hari ini jangan bertanya, apakah aku sudah sampai? Tanyakan, apakah aku lebih baik daripada kemarin? Jika jawabannya ya, meskipun hanya sedikit, maka kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Karena hidup yang baik bukanlah hidup yang sempurna. Hidup yang baik adalah hidup yang terus berkembang. Dan ketika kamu menjalani hidup dengan cara itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu berhenti terobsesi pada hasil. Kamu berhenti terobsesi pada perbandingan. Kamu berhenti terobsesi pada pengakuan orang lain. Kamu mulai menikmati proses menjadi manusia yang lebih baik. Hari demi hari, langkah demi langkah, pilihan demi pilihan. Dan pada akhirnya, itulah inti dari 7 kebenaran stoik yang telah kita bahas. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Perubahan besar lahir dari langkah-langkah kecil. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Jangan mencari hidup yang mudah. Ambil tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Jangan jadikan keadaan sebagai identitasmu, dan teruslah menjadi versi yang lebih baik setiap hari. Karena orang yang sulit dihancurkan bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi badai, melainkan orang yang terus bertumbuh setiap kali badai datang. Dan jika kamu mampu melakukan itu, hidup mungkin tetap akan mengujimu, tetapi hidup tidak akan pernah mampu menghancurkanmu. Sekarang, sebelum video ini berakhir, jika ada satu pelajaran yang bisa kamu bawa pulang dari video ini, biarlah ini menjadi pelajaran itu. Jangan habiskan hidupmu mencoba mengendalikan dunia. Bangunlah dirimu. Jangan habiskan hidupmu menunggu keadaan yang sempurna. Bertumbuhlah. Jangan habiskan hidupmu berharap masalah menghilang. Jadilah lebih kuat daripada masalah itu. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua tantangan yang pernah kamu benci, semua kesulitan yang pernah membuatmu lelah, semua kegagalan yang pernah membuatmu kecewa, diam-diam sedang membentuk dirimu menjadi orang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih sulit dihancurkan. Jika kamu masih menonton sampai bagian ini, saya ingin tahu satu hal. Dari 7 kebenaran stoik yang kita bahas hari ini, mana yang paling menamparmu? Tulis di kolom komentar, sebagai komitmen kalian untuk berubah mulai sekarang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Karena setiap minggu kita akan belajar bagaimana menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih sudah meluangkan waktumu hari ini. Jaga pikiranmu, jaga karaktermu, dan ingat, kehidupan tidak selalu bisa kamu kendalikan, tetapi dirimu sendiri selalu bisa kamu latih. Sampai jumpa di video berikutnya.